Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai perawatan paliatif, yaitu tepatnya terkait perawatan paliatif dalam perspektif agama, spiritual, sosial, dan budaya. Nah, di pertemuan beberapa sebelumnya, bahwa kita sudah sama-sama belajar bila merujuk pada definisi perawatan paliatif, maka secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa perawatan paliatif itu merupakan suatu upaya untuk mengurangi penderitaan pasien melalui perawatan secara holistik. Nah, yang mana tujuan utama dari perawatan paliatif itu yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup baik pasien sebagai subjek yang mengalami penyakit ataupun keluarganya ataupun orang terdekatnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan sama-sama lebih mendalaminya lagi bagaimana nih perspektifnya mengenai perawatan paliatif tersebut dari sudut pandang agama, spiritual, sosial, dan budaya. Perawatan paliatif dalam perspektif agama dan spiritual. Isu tentang spiritual dan keberagamaan itu menjadi hal yang sangat penting di setiap kejadian penting dalam kehidupan seseorang, seperti contohnya pada kejadian kelahiran, trauma, kecelakaan, ataupun bahkan periode kematian. Nah, sudah banyak nih beberapa artikel ataupun riset yang membahas tentang spiritual dan keberagamaan, yang mana kedua hal tersebut itu memiliki manfaat untuk mencapai kesejahteraan secara holistik pada pasien. Sejak dimulainya sistem pengobatan modern, maka paradigma holistik dari leluhur mengenai perawatan kesehatan itu sudah secara bertahap tergantikan dengan adanya pandangan bahwa harus ada nih pemisahan antara mana pengobatan yang terkait dengan masalah tubuh dengan perawatan yang terkait jiwa gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebelumnya itu kan pengobatan itu dikenalnya dengan istilah tabib. Jadi itu sudah dari zaman dulu nih, dari zaman leluhur kita ya, adanya pergeseran dari paradigma holistik tersebut. Nah, perawatan spiritual, lantas di sini apa nih definisinya gitu ya. Jadi perawatan spiritual itu merupakan salah satu domain dasar dalam upaya pelayanan perawatan paliatif, di mana perawatan paliatif yang berkualitas itu sebagaimana yang udah dinyatakan dalam The National Consensus Project for Quality Palliative Care atau dikenal dengan istilahnya NCP dan The National Quality Forum pada tahun 2009. Jadi kurang lebih NCP ini dijelaskan bahwa melalui NCP spiritualitas itu hendaknya menjadi bagian dari sistem pelayanan ya di fasilitas kesehatan dan membuat rekomendasi yang lebih spesifik secara klinis untuk meningkatkan kualitas pelayanan perawatan spiritual di unit perawatan paliatif. Nah, pada slide ini ada gambar seorang ahli. Jadi beliau itu yaitu Dame Cicely Saunders. Beliau itu yaitu pendiri hospice ya. Jadi sejak dimulainya pelayanan hospice yang kemudian dikembangkan menjadi pelayanan paliatif, maka spiritual itu telah diperkenalkan sebagai elemen dasar dalam perawatan paliatif. Nah, sebagai pendiri hospice, Dame Cicely Saunders ini, atau yang sering dikenal dengan istilah Saunders, itu sudah mendedikasikan hidupnya untuk merawat pasien yang menjelang akhir hayat dengan mendampingi pasien tersebut yang mengalami total pain. Total pain itu apa? Yaitu total pain yang dimaksudkan oleh Saunders ini adalah istilah untuk menggambarkan kondisi distres pada pasien akibat dari distres spiritual, psikososial, dan fisik gitu. Nah, seperti yang diketahui nih, bahwa kalau misalnya di mata kuliah sebelumnya ya yang diajar oleh saya yaitu tentang maternitas, ada istilahnya tuh fetal distress. Nah, ternyata dalam keperawatan paliatif juga itu ada istilah baru nih yang bisa teman-teman pelajari, yaitu distress spiritual.
Jadi, atas dasar pemikiran Saunders ini, maka lahirlah sebuah model yang saat ini dikenal dengan model biopsikososio-spiritual, ya. Dan model tersebut itu menjadi acuan dalam pelayanan perawatan paliatif. Baik, selanjutnya yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu terkait model biopsikososio-spiritual dalam pelayanan perawatan paliatif. Jadi, model ini sudah menjadi acuan dalam pelayanan perawatan paliatif. Model ini dapat diilustrasikan dalam bagian ini ya. Nah, perawatan paliatif itu merupakan sebuah disiplin yang dikhususkan untuk menyediakan perawatan secara holistik ya pada pasien dengan penyakit stadium lanjut ataupun penyakit yang mengancam jiwa. Nah, sebagaimana diketahui bahwa perawatan paliatif juga merupakan pelayanan yang berupaya untuk memberikan kualitas hidup yang terbaik pada pasiennya dalam menghadapi kematian. Sehingga menjadikan penting untuk memberikan perawatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek fisik saja, ataupun ke aspek emosionalnya, melainkan psikologisnya, dan bahkan juga memberikan pelayanan untuk kebutuhan spiritualnya pasien. Oleh karena itu, maka penting adanya seorang praktisi kesehatan mengetahui akan pentingnya peranan dari si spiritualitas itu terhadap pasien maupun keluarganya. Nah, kadang kan seperti yang kita ketahui ya dalam pelaksanaannya itu ya aspek spiritual itu jarang tersentuh gitu. Kadang tenaga kesehatan ataupun perawat gitu ya dalam hal ini selalu disibukkan atau berfokusnya itu ke aspek fisiknya aja. Tetapi ternyata pada model ini sudah terlihat jelas bahwa kita juga tidak boleh mengabaikan dari aspek spiritual karena itu memiliki pengaruh dan peranan yang sangat penting. Nah, sekalipun WHO itu sudah menyatakan nih dalam perawatan spiritual, jadi perawatan spiritualitas itu merupakan bagian dari komponen perawatan paliatif. Namun, hal ini sering terabaikan dalam tatanan klinis. Ya, selanjutnya yaitu yang akan kita pelajari bersama terkait spiritualitas dan agama. Kadang dua hal ini tuh kayak kayak saudaraan gitu ya, hampir mirip maknanya. Atau bahkan teman-teman sulit membedakan apa itu spiritualitas dan apa itu agama. Jadi kalau misalnya spiritualitas itu didefinisikan sebagai aspek dari kemanusiaan, yang mana hal tersebut merujuk pada cara seseorang mencari dan mengekspresikan makna, tujuan, atau maksud, dan cara pengalaman mereka yang berkaitan, ya baik pada waktu ataupun kejadian, ataupun pada diri sendiri maupun pada orang lain, ataupun berkaitannya tuh pada konteksnya alam ataupun lingkungan, ya. Bahkan keterkaitan ini juga melibatkan keterkaitan antara dirinya dengan Sang Maha Pencipta atau pada hal ini yaitu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau mengacu pada definisi ini dapat digarisbawahi bahwa universalitas dari spiritualitas itu sendiri di mana semua orang mencari makna dan tujuan hidupnya di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian tadi sempat saya singgung nih di beberapa slide sebelumnya yaitu terkait spiritual distress. Jadi apa sih spiritual distress itu sendiri? Jadi kalau spiritual distress itu kadang didefinisikan yaitu sebagai ketidakbermaknaan dalam hidup atau keputusasaan yang sering terjadi pada pasien dengan penyakit yang semakin parah ataupun yang stadium lanjut ya dengan kondisi kualitas hidupnya yang semakin jelek atau bisa juga keputusasaan dalam menjelang akhir hayat. Bahkan ketidakpuasan dalam pelayanan yang diberikan. Nah, bahkan ada beberapa referensi lain juga yang mengatakan bahwa
spiritual distress ini diketahui terjadi sebagai akibat dari proses recovery atau pemulihan yang lambat, kurangnya penerimaan pasien terhadap kondisi sakitnya, dan kualitas hidup yang semakin menurun, serta meningkatnya masa hospitalisasi. Spiritualitas itu merujuk pada aspek filosofis, keagamaan, spiritual, dan ada istilahnya tuh eksistensial. Nah, lantas apa yang membedakannya dengan agama? Ya, jadi kadang agama itu sering dibedakan dengan spiritualitas, di mana agama merupakan manifestasi perilaku dari keyakinan atau nilai agama dan sosial yang saling berhubungan dan dipersatukan oleh suatu keyakinan, atau yang sering kita kenal dengan istilahnya iman. Nah, akan tetapi dalam studi gerontologi dan geriatrik, konsep agama biasanya lebih diorientasikan secara organisasi berupa sistem kepercayaan dan keyakinan, atau seperti praktik ibadah dan ritual yang mana ini akan menghubungkan antara seseorang ke kondisi realitas dan ke orang lain, seperti itu. Nah, sehingga agama itu memiliki makna yang lebih luas, ya, berupa pengalaman ataupun kode etik bersama dan disampaikan ke orang lain dari waktu ke waktu. Sementara itu, kalau kita berbicara mengenai religiusitas, itu kadang sering didefinisikan sebagai sebuah perangkat kepercayaan yang merujuk pada aktivitas yang didasarkan atas keyakinan dan keimanan, baik yang dilakukan dengan kasat mata maupun sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi dari referensi lain ada juga yang mengatakan bahwa religiusitas juga merupakan hal yang terpenting, ya, yang mana itu memiliki 3 fokus utama, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengidentifikasi afiliasi seseorang terhadap suatu agama dan keyakinan, kemudian untuk mengidentifikasi praktik keagamaan seseorang, termasuk dalam hal ini kegiatan ibadahnya, dan yang terakhir kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Jadi kadang dimaknai bahwa dengan si religiusitasnya itu seseorang dapat menunjukkan derajat seberapa pentingnya suatu agama dalam kehidupannya atau hubungan antara dirinya dengan kekuatan yang supranatural atau dengan kekuatan yang Maha Esa, seperti itu. Ya, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu terkait praktik keberagamaan. Jadi kalau menurut Saunders, ya, yang beliau itu yang pendiri hospice yang tadi, jadi beliau mempercayai bahwa meninggal dengan baik itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan seseorang terhadap sesuatu, seperti melakukan sesuatu dengan keyakinan bahwa ia akan bersama dengan Yang Maha Kuasa atau dengan Allah, gitu ya. Atau melakukan sesuatu itu hanya karena dorongan yang bersifat duniawi semata. Nah, hal tersebut itu terjadi pada pasien setelah melakukan suatu keterlibatan. Keterlibatannya secara mendalam sehingga menimbulkan suatu hubungan yang kuat, membangun keyakinan berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan dengan proses mendengarkan secara aktif. Perawatan spiritual yang baik juga itu seharusnya dilakukan secara individual, ya, dengan hubungan yang lebih dekat, dan apa yang terpikirkan ataupun yang dirasakan akan menjadi suatu kebenaran. Kematian dalam perspektif agama. Nah, akhir hayat itu merupakan sesuatu yang kejadiannya beragam dan kompleks pada setiap orang. Karena seseorang dapat meninggal di usia yang sangat belia, ya, atau bahkan meninggalnya di usia yang sangat tua. Spiritualitas itu dinilai sebagai salah satu dimensi yang sangat penting untuk menilai kualitas hidup, ya, sekaligus kualitas kondisi seseorang menjelang kematian. Saat ini, peranan agama dan spiritualitas itu semakin disadari, terutama dalam kondisi menjelang akhir hayat. Seperti yang sudah dilakukan dalam riset
para ahli sebelumnya, ya risetnya itu terkait pada kelompok pasien kanker di salah satu rumah hospice ya di negara India. Ternyata dari penelitian itu menunjukkan bahwa semua pasien yang menjadi sampel penelitian tersebut itu sudah memikirkan tentang kematiannya. Dan bahkan yang menjadi daya tariknya itu dalam riset tersebut menunjukkan bahwa tak seorang pun yang menunjukkan rasa takut akan kematian. Beberapa di antaranya itu justru menunjukkan keinginan agar kematiannya segera menjemputnya. Nah, hal tersebut mungkin diakibatkan oleh penderitaan yang dialami akibat penyakitnya, sehingga beberapa aspek terkait agama dan kepercayaan itu sudah tidak dicantumkan dan dijelaskan dalam beberapa literatur ya di negara barat. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan sama-sama mempelajari terkait spiritual assessment. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada istilah rohaniawan gitu ya. Seperti misalnya tuh ustadz, pendeta, biarawati ya dan yang lainnya. Jadi di era reformasi ini pelayanan kesehatan rohaniawan ternyata turut merasakan tekanan untuk menjustifikasi dan mengukur kontribusi mereka dalam upaya peningkatan kesehatan, coping, dan pemulihan pasien. Nah, sejak awal, sejak di tahun 1970, ada seorang dokter jiwa itu yang sekaligus rohaniawan, ya, beliau itu disebut atau bernama Paul Preuser, menganjurkan bahwa para rohaniawan untuk menggunakan perspektif teologi dalam melakukan pengkajian. Nah, keperawatan pun juga mengembangkan sebuah model pengkajian yang berdasarkan pada meningkatnya level ancaman terhadap spiritual dengan menggunakan kategori perilaku. Nah, pengkajian spiritual dalam setting paliatif merupakan isu utama dalam berbagai budaya. Spiritual telah diidentifikasi sebagai sumber yang penting untuk seseorang, yang mana dengan spiritual tersebut itu dapat membantu seseorang mengatasi berbagai distres di saat mengalami ataupun di saat menderita sakit. Nah, berbagai instrumen itu sudah dikembangkan dan digunakan gitu ya dalam beberapa tahun yang lalu, seperti contohnya The Palliative Care Outcome Scale, kemudian ada The Existential Meaning Scale, ada juga The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy, Spiritual Well-being ya, dan yang lainnya. Jadi ini merupakan contoh beberapa tools ataupun spiritual assessment terkait pengkajian kebutuhan spiritual untuk pasien. Kemudian selain pengkajian terkait spiritual, penelusuran mengenai riwayat spiritual itu menjadi bagian yang terpenting ya. Jadi itu juga menjadi riwayat sosial pasien ya. Yang penting juga untuk dilakukan. Nah, selain riwayat spiritual juga, perawat juga penting menanyakan mengenai tadi ya, si distress spiritual. Itu sebagai bagian dari proses penelusuran kejadian distress pada pasien. Apakah pasiennya itu nanti kita kategorikan pasiennya mengalami distress spiritual atau tidak. Seperti itu ya. Tentunya menggunakan tools yang nanti akan mengidentifikasi ataupun mengkaji riwayat spiritual pasien. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait terkait elemen inti dari palliative care. Jadi di sini ada pengembangan dari model pengkajian spiritual yang bertujuan khusus untuk mengintegrasikan antara kebutuhan spiritual dan tujuan perawatan paliatif. Nah, model ini dikenal dengan nama Palliative Care Specific Spiritual Assessment. Nah, adapun elemen inti dari Palliative Care Specific Spiritual Assessment ini yaitu ada 4 komponen. Pertama, ada history atau story ya, kemudian ada suffering, ada spirit, dan ada sense making. Jadi
Pengkajian ini dimulai dengan pertamanya menelusuri kisah atau sejarah pasien. Kisah yang dialami pasien ini tentunya akan menjadi terabaikan seiring dengan meningkatnya keluhan ataupun masalah terkait gejala maupun tujuan perawatan yang membutuhkan reevaluasi. Kemudian harapan pasien akan impian yang akan datang terkait perawatan dan pengobatan tanpa efek samping mungkin akan berubah sehingga pasien akan mengalami dan merasakan suatu penderitaan. Penderitaan menjadi elemen inti yang kedua, di mana hal ini terjadi sebagai akibat dari semakin memburuknya kondisi ataupun kualitas hidup yang semakin menurun. Nah, untuk mengetahui seseorang mengalami penderitaan, maka perawat perlu bertanya ataupun perawat perlu mengkaji ya pada pasien tersebut. Kualitas dan vitalitas yang diekspresikan dalam kehidupan pasien itu merupakan elemen inti yang ketiga, yaitu yang disebut dengan istilah spirit. Jadi, si spirit ini menggambarkan bahwa bagaimana nih pasien memaknai pengalamannya, tujuan dan hubungannya, serta menetapkan hal mana yang menjadi sesuatu yang penting dalam hidupnya gitu. Nah, adapun elemen yang terakhir yaitu ada sense making. Jadi, sense making itu untuk mengeksplorasi pemahaman pasien mengenai kisahnya sejak pasien tersebut mengalami penyakit serius. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya elemen intinya diilustrasikan pada model ini. Ya, yang sekarang yang akan kita bahas yaitu terkait barrier dan strategi spiritual care. Jadi, terdapat berbagai barrier dalam pelaksanaan spiritual care yang diidentifikasi, yaitu seperti waktu, kemudian takut akan terungkapnya sesuatu ya yang sifatnya disembunyikan gitu oleh pasien, ataupun masalah yang tidak terselesaikan, kurangnya perhatian akan privasi pasien, kemudian kurangnya keterampilan ataupun skill yang dimiliki oleh perawat, dan adanya perbedaan keyakinan antara pasien dan perawat. Kemudian ada juga dari hasil riset ya yang dilakukan oleh Balboni et al. Pada kelompok perawat dan dokter itu menemukan beberapa faktor yang menjadi barrier sehingga pelaksanaan spiritual care itu dinilai kurang dilakukan oleh kedua tenaga kesehatan tersebut, baik oleh perawatnya ataupun oleh dokternya. Jadi mereka menilai bahwa spiritual care bukan bagian dari peran mereka sebagai tenaga kesehatan profesional. Nah, khawatir akan terjadi ketidakseimbangan sehingga spiritual care dapat mengganggu aktivitas pengobatan dan kurangnya pelatihan mengenai spiritual care terhadap perawatan dan dokter. Jadi itu juga sebagai barrier dari si spiritual care. Kemudian ada lagi nih referensi lainnya yang menambahkan bahwa komunikasi yang buruk, kurangnya kerjasama tim secara multidisiplin, dan lemahnya kepemimpinan itu juga menjadi sebagai faktor yang dapat memperhambat proses pemberian layanan spiritual care atau pastoral care ya secara efektif. Dan berbagai barrier lainnya seperti aspek institusi gitu ya, seperti keluar masuknya pegawai, kemudian beban kerjanya yang tinggi, stafnya yang kurang ya, ataupun yang tadi misalnya tidak adanya privasi. Nah, sehingga berbagai strategi itu diperlukan untuk membantu penyediaan dukungan spiritual dan eksistensial. Nah, beberapa strategi tersebut seperti contohnya pertama melakukan rujukan yang tepat, kemudian mempertahankan harapan secara realistis, kemudian mengatur dan memodifikasi lingkungan pasien, meningkatkan kemampuan dan keterampilan konseling, serta strategi lainnya dapat juga dengan cara melakukan dokumentasi dengan membuat catatan hasil wawancara mendalam, seperti depth interview ya ke pasien perawatan paliatif. Peran perawat dalam spiritual care. Nah, panduan praktik perawatan holistik dengan memadukan hasil praktis yang berbasis bukti
telah menjadi hal baru ya, sekaligus merubah modalitas penyembuhan dan terapi alternatif ataupun komplementer. Sekalipun asuhan keperawatan spiritual itu sudah didokumentasikan sejak beberapa abad yang lalu, di mana perawat sudah dikenal dan memberikan pelayanan kepada seseorang dengan memandang manusia sebagai sesuatu yang utuh ya dan kompleks. Artinya perawat memberikan pelayanan untuk memenuhi semua aspek kehidupan manusia, baik itu fisiknya, psikologis, emosional, budaya, dan agama. Namun, warisan mengenai agama dan spiritual yang terkait dengan keperawatan ternyata sudah mulai terkikis sejak diperkenalkannya model keperawatan medikal. Nah, dalam keperawatan sudah banyak waktu dan perhatian yang difokuskan untuk menelusuri akan pentingnya memahami spiritual pasien dan kebutuhan agama. Akan tetapi, hanya sedikit literatur ilmiah yang mengeksplorasi mengenai potensi hubungan antara religiusitas perawat dengan perawatan yang diberikan oleh perawat tersebut ke pasiennya. Sehingga di sini ini ada 4 alasan kira-kira mengapa seseorang perawat ataupun dokter ya harus menyertakan aspek agama setiap memberikan pelayanan perawatan pada pasiennya. Pertama, pertimbangannya agama dapat mempengaruhi perasaan dan aksi seseorang. Gitu. Sehingga ini dijadikan suatu alasan kenapa nih perawat itu perlu memberikan ataupun menyertakan aspek agamanya ya dalam asuhannya. Kemudian alasan yang kedua, pasien juga sering menempatkan dokter dan perawat sebagai rohaniawan. Oleh karena itu, pada posisi ini profesi kita memungkinkan kita menghantarkan pasien ke kondisi menjelang ajal, sehingga perlu juga kita sebagai perawat untuk memperdalam agama kita atau religiusitas kita ya, supaya nanti kita bisa membimbing pasien kita saat menjelang ajal. Nah, selanjutnya sakit dan penderitaan sering memicu pertanyaan religius yang serius. Seperti contohnya tuh pertanyaan, apakah penyakit saya dapat disembuhkan? Apakah saya masih memiliki waktu untuk hidup? Apakah sebentar lagi saya akan meninggal? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, sistem kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh dokter maupun perawat ternyata dinilai memiliki efek samping ataupun efek ya yang sekaligus mempengaruhi pelayanan perawatan pasien. Adapun peran perawat dalam spiritual care berdasarkan rekomendasi DNCP Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care, yaitu yang pertama melakukan pengkajian spiritual pada pasien. Nah, termasuk pasien yang memiliki agama maupun kepercayaan dengan kategori minoritas. Yang agama dan kepercayaan yang diyakininya tersebut itu dapat menimbulkan konflik selama masa perawatan. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan rohaniawan untuk mengurangi distress spiritualitas pada pasien. Ya, yang tadi ya. Di masalah itu mudah-mudahan dapat teratasi ini, terutama pada pasien yang merasa sering terabaikan ya oleh keluarganya. Kemudian yang terakhir, menggunakan keterampilan komunikasi yang baik untuk memberikan dukungan pada pasien, seperti contohnya itu melakukan wawancara mengenai kehidupan masa lalu pasien, kemudian berusaha melupakan dan memaafkan kejadian yang telah lalu, ataupun ketika konflik religi dan kepercayaan dalam keluarga sehingga akan mengakibatkan konflik selama masa perawatan ya terkait intervensi medik ataupun lainnya. Ya, selanjutnya yang akan kita pelajari bersama yaitu terkait perawatan paliatif dalam perspektif sosial dan budaya. Jadi sebelumnya kita sudah berfokus ke aspek agama ataupun spiritualitasnya ya. Nah, tinjauan sosial tentang perawatan paliatif. Jadi di sini berkaitan erat dengan sosiologi ya. Sosiologi ini sering diidentikan dengan disiplin ilmu sosial. Jadi
sosiologi juga itu sering dikategorikan sebagai bagian dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, kebijakan sosial, antropologi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Kemudian sosiologi juga sebagai disiplin yang selalu fokus pada berbagai isu sosial, seperti contohnya tuh isu pengangguran, kemiskinan, rasisme, ya, yang mana hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi proses kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya, sehat, sakit, dan penyakit itu ternyata bukan hanya kondisi terkait biologis, ya, dan psikologis, namun juga itu terkait dengan status sosial. Nah, dimensi sosial tersebut itu merupakan inti dari studi sosiologi mengenai sehat dan sakit. Lebih lanjutnya lagi dijelaskan bahwa sekalipun para sosiologis memahami bahwa faktor biologis memiliki peranan penting ya sebagai penyebab kejadian penyakit, namun ternyata para sosiologis juga meyakini bahwa faktor sosial dapat memberikan efek terhadap kondisi sehat dan sakitnya seseorang ataupun pasien, termasuk di saat kondisi sakit. Faktor sosial itu dapat menjadi suatu faktor yang dapat memperburuk kondisi pasien, sehingga timbul nih suatu persepsi umum bahwa sehat dan sakit merupakan produk sosial. Dengan kata lain, bahwa pengalaman seseorang terhadap kesehatan maupun kejadian sakit dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, dan karakteristik budaya suatu masyarakat di mana mereka tinggal. Ya, kemudian ini ada konsep nih yang sudah dikembangkan ya tentang peran sakit yang menarik perhatian, sehingga hal ini menjadi sebuah fakta bahwa sakit bukanlah murni sebagai status biologis saja, namun sakit juga itu memiliki sifatnya dimensi sosial. Nah, berbagai aspek sosial dengan berbagai isu itu tentunya dapat mempengaruhi aspek kesehatan dan diilustrasikan pada gambar ini. Jadi bisa dilihat ya oleh teman-teman, di sini ada topik sosiologi atau sociology topik. Kemudian di sini nanti ini nih yang bold hitam bisa dilihat tuh ada social determinant of health gitu. Jadi intinya topik sosiologi juga dapat mempengaruhi health and well-being-nya, kesehatan dan kesejahteraan pasiennya. Dan ini tentunya sebagai determinasi dari aspek sosial, ya, seperti itu. Nah, seiring dengan meningkatnya kasus penyakit kronis yang disertai dengan penurunan kualitas hidup dalam berbagai kasus penyakit, terutama pada stadium lanjut ataupun terminal, maka kebutuhan akan pelayanan dalam tatanan sosial pun turut meningkat. Nah, kalau kita lihat nih catatan sejarah bahwa perawatan paliatif dan hospice itu hadir sebagai bentuk respon terhadap ketidakmampuan tatanan layanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien menjelang akhir hidupnya beserta keluarganya dengan baik. Mengingat akan kebutuhan tersebut, maka perawatan paliatif dinyatakan sebagai salah satu hak asasi manusia. Ya, bahkan lebih lanjutnya lagi, perawatan paliatif juga sudah menjadi isu keadilan sosial dan semua anggota masyarakat harus dapat mengakses jenis perawatan tersebut. Tinjauan budaya tentang perawatan paliatif. Jadi budaya di sini itu didefinisikan sebagai salah satu bentuk berbagi yang didasarkan pada pengetahuan, tentunya telah dipelajari dan pola perilaku pada suatu kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari beberapa orang yang saling berinteraksi. Latar belakang budaya yang dimiliki oleh pasien itu sangat mempengaruhi pasien ya terhadap bagaimana pasien memilih ataupun merujuk sesuatu dan menginginkan hal terkait mendiskusikan berita buruk, membuat keputusan, serta bagaimana pengalamannya terkait kematian ataupun penanganan dan perawatan menjelang kematian.
Sehingga hal ini yang mendasari bahwa pentingnya memahami latar belakang budaya pasien guna untuk membangun rasa kepercayaan dengan pasien ataupun meningkatkan hubungan yang sifatnya suportif antara pasien, keluarga, dan profesional kesehatan. Selain itu, memahami budaya juga itu sebagai dasar untuk mengembangkan rencana perawatan kesehatan yang mencakup harapan yang terkait dengan budaya pasien ataupun kepercayaan yang terkait dengan kesehatan. Nah, di sini ini ada seorang ahli yang bernama Andrews dan Boyle. Jadi mereka menjelaskan bahwa kepercayaan yang terkait dengan kesehatan itu dikelompokkan dalam 3 kategori. Ada kategori yang pertama itu medico-religious. Jadi dalam kategori ini perspektif seseorang berkeyakinan bahwa Tuhan atau Allah atau kekuatan supranatural itu yang mengontrol kesehatan dan sakit. Ya. Kemudian ada kategori yang kedua yaitu biomedikal. Jadi dalam perspektif ini, seseorang meyakini bahwa sakit itu diakibatkan oleh gangguan fisik dan proses biokimia, dan hal tersebut dapat dimanipulasi di pelayanan kesehatan. Kemudian kategori yang ketiga yaitu ada holistik. Jadi dalam pandangan ini, bahwa kesehatan merupakan hasil keseimbangan atau harmoni dari berbagai elemen alami, sehingga kondisi sakit terjadi sebagai suatu kondisi ketidakharmonisan. Nah, kemudian perawatan pasien dengan model holistik itu lebih menekankan pada pengalaman subjektif terhadap kondisi sakit ya, dibandingkan dengan deskripsi penyakit yang sifatnya secara fisiologis. Sehingga jika perawatan yang dilakukan berpusat pada pasien, maka memasuki dunia pasien itu merupakan hal yang penting untuk dapat melihat penyakit dan kondisi sakitnya, gitu ya, menurut pandangan dan persepsinya pasien. Nah, kemudian berdasarkan fenomena itu, maka diadopsilah 3 prinsip yang berkenaan dengan pengalaman sehat sakit. Pertama, ada yang dikenal prinsipnya itu disebut sakit sebagai budaya. Jadi, kalau diilustrasikan, 2 orang yang berbeda dengan penyakit yang sama boleh jadi memiliki pengalaman yang berbeda tentang sakitnya gitu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh seberapa mengganggunya ataupun seberapa perhatiannya seseorang tersebut terhadap sakit dan penyakitnya. Kemudian seberapa ragamnya pengalaman seseorang dengan orang lain terhadap kondisi sakit yang dialami tersebut, di mana kondisi sakit tersebut sebagai suatu fenomena ya, dan bagaimana fenomena tersebut dikomunikasikan ataupun dijelaskan. Kedua hal yang berkaitan dengan fenomena sakit tersebut itu mempengaruhi budaya ya yang nampak pada seseorang. Begitu pula pengaruh bagaimana kita menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap pengalaman kita. Maka budaya ini akan mempengaruhi bagaimana kita mengekspresikan pengalaman kita terhadap dunia. Kemudian selanjutnya ada prinsip yang kedua, itu terkait makna kematian dan sakit. Jadi di prinsip ini menekankan bahwa peran suatu makna merupakan hal yang sangat dasar terhadap pengalaman hidup seseorang, terutama pada kondisi sakit serius. Sekalipun kebutuhan akan makna secara universal datangnya lebih dahuluan daripada kondisi sakit, makna memiliki peran penting terhadap peran manusia secara umum. Makna juga dapat menjadi sebagai suatu konsekuensi dari suatu kejadian yang tidak dapat dihindari ataupun dielakkan sebagai kematian ya. Kematian juga tentunya memiliki peranan penting ya dalam pengalaman seseorang. Di makna kematian selalu terjadi dan hadir dalam kehidupan dan eksistensi manusia adalah menjadi ataupun menuju ke kematian. Nah, maka kedua hal tersebut itu menjadi suatu yang membatasi seseorang berdasarkan pengalaman yang menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Maka kalau menelusuri makna sakit itu dapat dipahami ya sebagai suatu kejadian yang terjadi dalam 2 dimensi. Pertama bisa makna global,
di mana berupaya sistem orientasi umum seseorang, ya, mencakup kepercayaan, tujuan, dan perasaan. Kemudian yang kedua itu ada makna situasional, di mana tergantung pada lingkungan, di mana konteks tersebut terjadi. Jadi aspek budaya itu dapat mempengaruhi ke kedua dimensi tersebut. Nah, kemudian ada prinsip yang ketiga, yaitu narasi tentang sakit. Jadi sakit ini dinarasikan menjadi sebuah jalan atau cara di mana manusia maupun seseorang menemukan sesuatu yang dapat diterima secara logika dan sekaligus menemukan makna terkait dengan pengalamannya. Nah, budaya di sini mempengaruhi bagaimana pasien menemukan sebuah makna, di mana narasi kondisi sakit secara budaya itu tergantung pada beberapa hal, seperti sumber mengenai asal, proses dan perkembangannya, serta hasil dari suatu penyakit dan pengobatan diri, ya, dan makna tentang kematian. Sehingga hasil dari proses integrasi dari ketiga prinsip yang tadi itu menjadikan sebuah model yang melibatkan dan menjadikan budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman seseorang tentang sakit. Nah, di sini ini Sims dan Miller mengembangkan model kompetensi budaya di mana model tersebut mencakup ada 4 komponen. Pertama, keragaman budaya, kemudian ada kesadaran akan budaya dan sensitivitas terhadap budaya, serta kompetensi budaya. Kita akan bahas satu persatu, ya. Untuk keragaman budaya, mengenal dan memahami keragaman populasi itu dengan keunikan nilai dan kepercayaannya, serta adat istiadatnya, gitu. Kemudian kesadaran akan budaya itu yang mana ditunjukkan dengan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi mengenai kesehatan, kepercayaan, dan praktik khusus dalam berbagai komunitas serta variasi budaya dalam suatu grup atau suatu kelompok. Kemudian sensitivitas terhadap budaya. Jadi hal ini membutuhkan upaya untuk mengenal perilaku atau tingkah laku dan kepercayaan, serta upaya untuk menghindari beberapa hal yang terkait proses komunikasi dan keterampilan komunikasi, terutama yang berhubungan dengan kegiatan mendengar aktif, hening, dan sentuhan, jarak dalam berkomunikasi. Itu juga masih kaitannya dengan sensitivitas terhadap budaya, ya. Ataupun pola bahasa maupun aksen. Jadi di beberapa daerah atau budaya itu ada aksen-aksennya tertentu, serta penggunaan penerjemah bahasa. Itu masih berkaitan dengan sensitivitas terhadap budaya. Dan yang terakhir yaitu ada kompetensi budaya. Jadi hal ini melibatkan keragaman budaya sebagai fakta, kesadaran akan budaya sebagai pengetahuan, dan sensitivitas budaya melalui tingkah laku menjadi suatu praktik dan perilaku keseharian. Nah, model kompetensi budaya ini serupa dengan asumsi yang dikemukakan oleh McGee dan Johnson, di mana mereka juga memperkenalkan bahwa kompetensi budaya merupakan proses untuk mengembangkan sesuatu, ya, yang mana hal tersebut tergantung pada kesadaran diri, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ketiga poin tersebut dapat diaplikasikan dalam suatu organisasi secara menyeluruh maupun secara individu. Gitu, ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peran spiritualitas, sosial, maupun budaya itu sangatlah penting dalam perawatan paliatif. Dan bagaimana kebudayaan tersebut itu dikonseptualkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tentunya ini memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya pada pasiennya, melainkan pada keluarganya juga, ataupun pada penyedia pelayanan kesehatan. Nah, hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi budaya dalam pelayanan kesehatan dan perawatan dapat meningkatkan pelayanan perawatan, hasil akhir terhadap pasien, dan tingkat kepuasan pasien beserta petugas kesehatan itu sendiri, ya, termasuk perawat.
Namun tentunya berbagai faktor juga itu memiliki kontribusi terhadap kompleksitas budaya, seperti aspek sosial, ekonomi, ya, dan politik, di mana faktor-faktor tersebut itu tentunya melekat dan menjadi hal yang permanen dalam suatu masyarakat yang akan merubah cara pandang masyarakat terhadap sesuatu. Oke, kurang lebih mungkin itu penjelasannya teman-teman ya. Ya, sekian penjelasan dari saya terkait paradigma dari tinjauan agama, spiritual, sosial, dan budaya dalam kaitannya perawatan paliatif. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Bila ada yang dirasa kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, mangga teman-teman boleh bertanya ke saya langsung ya. Baik itu lewat email boleh, lewat DM boleh ya ke IG ataupun japri ke WA saya boleh. Oke, sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.